Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Ya, kemarin 2 hari sama Mas Bi ya. Nah, ini kali ini balik lagi nih, aku mau nemenin Mas Ayung nih. Lah kemarin emang aku lagi ada urusan, jadi ya Mas Bi harus masuk. Dan kemungkinan mungkin Mas Bi, aku juga lagi ada yang lain nih, kesibukan yang lain Mas. Apa tuh, Pip? Nah, ada sesuatunya. Nanti keluar di ini ntar. Betul. Udah, Pip. Udah kayaknya. Ini Mas Ayung langsung aja nih nyapa teman-teman nih. Iya. Tadi Mas Labib pembukaan, sekarang giliran aku mau nyapa teman-teman semua ya, Pip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di acara ngobrolin yang horor-horor. Selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah ya, Bib. Amin. Ngobor menyuguhkan cerita-cerita baik dari teman-teman subscriber maupun pengalaman dari sekitar kita ya, Bib, tentang pengalaman mistik, pertemuan dengan makhluk astral. Kebanyakan yang nggak diinginkan ya, Bib, karena biasanya itu menyeramkan, ya kan? Ya gini aja, Bib, jenengan itu pulang dari sini misalnya malam-malam, terus ada sosok seperti putri kerajaan dahulu di tengah-tengah kebun tebu itu di pinggir jalan. Perasaannya satu apa wow, apa ini takut. Ada dua pemikiran sebenarnya. Ini nyata manusia apa bukan? Yang ada gitu mestinya. Itu yang cantik, ya kan? Padahal orang baru pulang Kartinian, ya kan? Apalagi yang benar-benar mukanya itu rawak-rawak lah, jelas lah ya. Ada yang kepala nyampe gelundungan. Makanya sangat apresiat untuk teman-teman yang nyumbangin cerita ke sini, ya kan? Dia dengan bisa mengatasi ketakutannya atau pernah mengatasi trauma itu untuk kemudian berbagi buat teman-teman yang lain. Ngomong apa itu? Yang pasti hari ini kita akan cerita seperti biasanya, dan ini ada sebuah kisah, Bib. Cerita ini lagi-lagi dari Mas Iwan, masih saudara aku, Bib. Oh iya, depan rumah itu? Iya, dia itu profesinya kan sebagai tadi ya. Pokoknya macam-macam perangkat lunak dia paham. Ya, ahlinya. Yang lunak-lunak, Bib. Iya. Jenengan yang lunak apa yang keras, Bib? Agak sedikit lunak, sedikit keras. Sedikit lunak, sedikit keras, berarti yang kenyal ya, Bib. Bisa dibilang begitu. Jadi sore kemarin itu aku memang ada urusan buat dandanin handphone, Bib. Oh, betulin HP? Iya, HP aku kan nggak bagus kondisinya. Habis jatuh ya kemarin ya? Jatuh dari ini ya? Enggak. Waktu itu kebanyakan buat itu nerima cerita-cerita misteri kan, jadinya kan ketampar Bib, apa bahasanya kebanyakan mistis HP-nya yang nggak kuat. HP-nya jeplak karena goib itu menurut aku sendiri pendapat itu kan energi. HP alat-alat listrik itu juga menggunakan energi, makanya kadang-kadang ada persinggungan begitu ya. Ada sinerginya juga ya. Betul. Nah, ngobrol-ngobrol setelah nanti belum dipegang sih, kemudian aku kan ngobrol-ngobrol sama Iwan ya. Kalau ketemunya sebenarnya aku manggil dia Lik. Om gitu. Gitu ya, Om. Tapi kalau umur tuaan aku. Tuaan aku sedikit, banyaknya buat Lik Iwan. Oh gitu ya. Oh iya. Kan, boleh. Jadi ngobrol aku kalau yang ngobrol Lik Iwan tuaan Mas Ayung kan kayak gitu. Mumpung yang ngobrol aku yang tua beliau gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol. Oh iya, kemarin aku ngeliat Ngobor, kata dia begitu. Kenapa enggak hari ini enggak ngeliat, Lik? Om gitu ya. Kenapa hari ini enggak ngeliat, Om? Hari ini nggak pengen ya, aku bilang gitu. Yo pengen sih, mungkin jawabannya karena nggak enak, nggak apa-apa. Cuman nanti belum sempat. Lumayan ya, ada bercandanya juga katanya begitu. Jadi nggak terlalu ini. Tegang banget ya. Iya, istri aku aja berani buat nonton. Apalagi yang cerita kamu kayak gitu. Kenal gitu. Kenapa gitu? Ya udah kenal hari-harinya, nggak seserem itu katanya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, ini ada beberapa pengalaman. Yang kemarin kan udah masalah rumah sampingnya itu loh. Iya. Rumah lugu, rumah tua. Lah, ini aku beberapa pelanggan customernya dia yang dandan HP, yang mau benerin alat-alat macam-macam itu kan nggak 1-2 orang dan dari berbagai desa. Bahkan ada berbagai kecamatan, kabupaten. Enggak lupa itu, Vi. Saya tahu benar. Satu gimana? Memang kayak gitu. Ini kita tak lebay-lebayin, tapi memang banyak banget dari beberapa desa yang lain itu banyak ke Lik Iwan karena memang ini jujur gitu ya. Ada bengkel
sepeda atau bengkel handphone dan lain-lain, kalau memang dia itu tukang ganti yang rusak. Ada juga bengkel yang memang benerin. Benerin itu alat yang Lebih lama, sulit. ya kan, tapi diupayakan buat bisa fungsi kembali. Beda tukang ganti. Aku aja Ini mah bisa. gampang. Nah, ini kita mau ngobrolin horor apa mau Dua-duanya sih Mas Ayu. ya. Jadi ada cerita lagi dari Likiwan. Beberapa malam yang lalu aku kedatangan tamu. Oh bukan, beberapa tahun yang lalu aku kedatangan tamu. Tahun ya? Tahun beberapa tahun yang lalu. Jadi itu di depan itu belum kayak gini, malah rumah yang depan aku tuh belum ada, masih pohon mangga itu hampir pohon mangga kembar tapi berbeda jenis. Hanya lebih kembar gedenya maksudnya loh. Itu pun mangga masih ada. Sekarang kan udah jadi ada rumah begitu ya, rumahnya saudaranya Iwan. Terus jalanan depan ke sana itu blas nggak ada rumah, masih ya ini sampai sekarang juga banyak kan kebun, tapi kan masih ada pembangunan kayak talut dan lain-lain. Kalau dulu itu jalanannya itu belum aspal, Bib. Masih batu-batuan ya. Iya, jadi sepeda motor itu kalau misalnya dipacu kencang ya sayang mesinnya, sayang motornya. Akhirnya dipaksa untuk pelan. Belum nyampe deket-deket lingkungan rumah sini. Teman itu ada, bukan gangguan sih kalau dibilang, dia itu bukan orang yang penakut, tapi dia juga ngomong dia berani. Karena memang menganggap mistik memang ada, goib itu ada. Aku nggak menafikan tentang itu, tapi aku pun nggak begitu memikirkan tentang hal itu. Kalau memang harus ada pertemuan pengalaman kayak gitu, kenapa enggak gitu. Tapi dia juga nggak nantangin. Peristiwanya terjadi di pasar Tumariti sana. Sebenarnya kalau mau ke rumahnya Likiwan itu nggak harus ngelewatin pasar, bisa. Lewat mana sih? Ya kan Mas Lebib, kalau lewat ke tempatku kan ada pertigaan kecil. Ya kan? Nanti ketemunya sampai balai desa. Nah itu karena memang belum paham. Jadi dia dandan ke situ, tapi katanya saudaranya. Ada patokannya yang paling mudah kalau misalnya nyari alamat seseorang di desa ini. Ya masjid, Bib. Ya kan, kalau nggak balai desa masjid. Sementara kalau balai desa cenderung nggak tinggi, kalau masjid kan ada menaranya. Dari jauh itu klip malam itu, Bib. Oh itu masjid mungkin. Akhirnya ke situ. Nah sebelum masjid itu kan harus ngelewatin pasar. Temannya Likiwan itu berdua. Jadi cowok sama cewek. Sama-sama cowok sama cewek, tapi bukan pacaran ya, sama saudaranya. Jadi dia perlu buat saudara perempuannya itu loh tentang handphone, dandanin sekaligus. Mungkin kalau misalnya ada apa-apa second pengen bayarin, kalau yang masih bagus begitu, Bib. Jadi lewat daerah situ pas sebelum pasar ya. Ada pertigaan, harusnya mereka belok kiri, itu lurus, belok sedikit nanti ke tempatnya Likiwan, malah lurus untuk lewatin pasar karena itu masjid. Tapi yang anehnya, ya sebut saja namanya pemuda itu Budi. Budi sama yang perempuan siapa enaknya, Beb? Enaknya Ayu ya. Budi sama Ayu. Iya. Budi itu memboncengin Ayu itu kayak orang mau ngajakin bocah kecil periksa ke dokter. Susahnya nauzubillah katanya. Susah gimana? Ya susah, nggak mau tapi butuh. Angel, rengkel, kalau bahasa sini itu rengkel. Jadi mau perlu ngajakin minta tolong diantar, tapi dia aja yang kesulitan gitu, kesusahan. Jadi ada iya, ada enggak. Jadi kalau Ayu itu kan tinggalnya sama Budi sampingan rumah, masih sepupuan gitu ya. Hari-hari Ayu itu orang yang gampangannya itu enggak neko-neko. Terus dia supel, biasa ketemu banyak orang, caplak juga. Jadi enggak, kalau cewek-cewek yang lain tuh biasanya mau keluar harus makeup sana sini, tambal sana sini, tarik lama, mandinya 1,5 jam. Ya sikatannya 2 jam. Itu enggak. Jadi biasa kok ketawa, Bib, ini horor. Oh gitu ya. Jadi dia itu sebentar lalu langsung bisa pergi kayak gitu. Tapi malam itu sebenarnya harinya itu Selasa katanya. Selasa kayaknya Kliwon atau Pon gitu. Kata Likiwan, Kliwon aja wis. Karena cerita buat horor, Kliwon aja wis. Ya wis karepmu. Hanya ya Selasa Kliwon. Konon kalau di Selasa Kliwon kan ada hari tertentu ya, Bib ya. Neptunya apa, terus ada peristiwa apa yang mendasari orang-orang
akhirnya kalau nggak Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu sesuatu. Kayak gitu kan. Ini ngajakin mau ke tempat Kliwon. Si Ayu pernah ke situ sebenarnya, tapi nggak ngapalin jalan. Perempuan di mana-mana, yang nggak perempuan nggak laki-laki. Kalau lagi diboncengin, mainannya ya handphone, Bib. Kayak gini, terus tahu-tahu, udah nyampe, ya kan? Nah itu seperti itu. Jadi Ayu nggak hafal, pokoknya udah nyampe Likiwan. Oh dekatnya masjid kok, ngomong kayak gitu. Nang di sini aslinya di mana sih yuk? Pokoknya dekatnya masjid. Giliran mau berangkat, si Budi udah ngeluarin motor. Itu pas jalanan itu agak becek ya. Maksudnya di luar itu habis hujan gitu kan. Ini kan malas, motor-motor nanti kotor-kotor lagi. Oh, manggilnya itu Mas kan. Tinggal dicuci lagi Mas. Udah nanti gampang masalah bensin rokok aku yang nanggung semua. Daripada situ nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Akhirnya mau, ya wis nganterin. Ditunggu di luar, motor udah diangetin kan. Kayak sayur ya. Sayur diangetin ya. Iya, motor udah dipanasin. Ada sayur juga. Motor udah dipanasin bener sih. Istilahnya kan kayak gitu, Bib. Motor udah diangetin, dia udah pakai jaket, udah pakai jumper, ngerokok. Terus Ayu biasanya keluar kalau ngajakin kemana-mana itu langsung keluar, nggak usah pakai dandan ribet gitu. Iya, simpel lah. Iya, yang dilala itu gandul, Bib. Itu udah keluar, ada yang ketinggalan kayak gitu lagi. Yuk cepetan, itu malamnya aku mau tungguin sama teman-teman. Jadi ada tongkrongan biasa. Kalau kita gitaran dulu itu mungkin rada musisi atau apa ya. Jadi mau konsep bikin lagu sendiri, ceritanya kayak Mas Labib dulu. Bang Ogan bukan saya. Bang Ogan, iya. Bang Ogan. Ada Bang Ogan juga di sisi sebelah kanan ruangan ini. Ada yang lain juga. Dan banyak lagi yang nggak kelihatan. Nah ini akhirnya apa, lama kok ditungguin nggak keluar bisa-bisanya gitu loh. Ketika Mas Budi ya, Ayu tadi udah keluar, katanya sebentar mau ngambil apa, entah duit entah apa, kok lama banget. Pas disamperin itu kan udah keluar deket ya, tinggal masuk aja. Loh, Wak, manggilnya ke orang tuanya si Ayu, Wak, Ayunya mana? Bu, tadi kan udah keluar, ngomong kayak gitu. Tadi kan udah keluar, pas diparanin ke dalam. Iya ya tadi keluar, tapi aku ngeliatnya masuk, kata si Budi. Udah masuk lagi rumah itu. Akhirnya kan diteliti masuk ke dalam, ke belakang juga. Yuk, sita ora, gitu kan. Jadi enggak. Kalau nggak jadi aku mau keluar sendiri nih. Kamu kok jangan ngerjain, ayo cepetan. Akhirnya kok nggak ada, coba di kamar dilihat juga nggak ada. Akhirnya keluar, pas keluar itu Mas Budi karena musimnya atis, Bib, dingin. Ya dia kan orang biasa, pemuda-pemuda biasa main gitu ya. Dia akhirnya main-main di luar gitu. Kencing dulu Dia ke halaman samping, itu kebun, banyak kan pisang, Bib. Nah dia mau ngencing, udah dibuka relay settingnya lah, tinggal cur doang. Itu kaget, bukan kepalang ya. Kenapa? Ayu ada di situ, di dekat dapuran ini. Berarti samping rumah itu kayak selentongan begitu. Tapi kalau selentongan kan antara rumah sama rumah gitu ya. Terus ada jalan buat setapak atau apa yang bisa dilalui, lorong begitu. Kalau enggak, itu enggak. Jadi sebelah sininya banyak dapuran pisang. Ayu itu untung enggak kena kencingnya si. Lah Ayu di situ. Ayu di situ. Nah, ngapain di situ ya? Ya ini mau tak jelasin. Ayu itu ternyata di situ. Dia itu lagi ngapain? Kata, loh yuk, kamu lagi ngapain di situ? Itu enggak kayak gitu doang, Bib. Enggak. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Kamu naruh apa? Enggak naruh apa-apa, Bib. Jadi yang kelihatannya tadi Budi seolah-olah Ayu itu masuk ke dalam rumah. Tahu-tahu Ayu itu mungkin dia terlalu merhatikan motor atau melihat ke sana ya arahnya. Ayu itu malah justru ke samping rumah. Itu dodrok gitu ya, dekem di dapuran itu. Pohon-pohon pisang tadi. Hanya, yuk kamu kenapa sih? Enggak. Kayak bocah kantir kamu ngajakin tau-taunya di situ. Mau sama keluarga kan, Bib. Terus jadi apa enggak kita ke rumahnya Likiwan? Ke rumahnya Mas Iwan gitu kan. Jadi apa enggak ya? Tapi aku nggak tahu kayak gitu, nggak tahu gimana, nggak tahu aku pengen kesana tapi nggak pengen kayak gitu. Loh, ini bocah kenapa sih ya, kata si Budi kan. Itu tumben-tumbenan itu perangainya beda. Terus
ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi kalau ditanyain, dicecer juga nggak ngaku. Ya, yuk, kalau kamu nggak enak badan atau males, udah kamu perlunya apa, nanti aku yang ke sana. Ya. Emang Mas ngerti rumahnya? Enggak. Ya tinggal patokannya apa, nanti tanya-nanya di sana juga orang tahu. Enggak, aku ikut, pengen lihat-lihat di sana ada handphone apa gitu. Ya udah, ayo masuk lagi Bib ke rumah. Nanti aku mau ngomong sama mama. Mama cuci muka dulu. Lah tadi ngapain? Bisa ngeselin malam itu, katanya si Budi. Tumben-tumbenan saudaranya itu ngeselin. Akhirnya boncenglah Ayu, singkat cerita ya. Ayu bonceng di motornya Budi. Mereka jalan ke tempatnya. Oh, jadi ikut juga. Ikut, dan mereka itu beda berapa desa, harus ngelewatin ya jalan-jalan kampungan kan kadang banyak kebun, banyak apa. Ini biasanya Ayu itu ngemeng terus kalau di kendaraan itu sama saudaranya udah kayak ya sembari main HP tapi dia ngobrol, ngomongin apa, ngosipin siapa gitu kan, kadang-kadang ngeledekin saudaranya, jadi nggak sama si ini pacaran apa, nggak kawin nggak nikah gitu. Kalau ini kok anteng banget, nggak ngomong nggak apa, sampai di pertigaan kan si Budi keder kan, yuk lurus apa kiri apa gimana, aku lupa nggak tahu, kok nggak tahu, kamu kan katanya pernah kesini. Iya pernah, tapi aku mainan HP nggak ngerti. Coba deh, aku nanti minta Sherlock gitu kan. Tapi di tahun yang lalu, waktu itu kan belum secanggih kayak sekarang kan ya. Masih yang biru-biru itu, Bib. Akhirnya, apa? Oh iya lokasinya iya bener ada masjid. Kita lurus aja. Nah ini ada yang aneh buat Budi. Kalau misalnya saya pernah ke situ, Mas. Sering lah ke daerah situ. Kadang malah jam 11, kadang lebih gitu ya, ada perlu sama kawan-kawan namanya pemuda. Walaupun sesepi apapun tetap ada motor yang lewat, kadang-kadang orang tua jalan ya gitu. Tapi ini malam itu ada yang anehnya, dari pertama aku berangkat di rumah itu, lingkungan di rumah itu, di gang deket-deket rumah aja udah sepi. Di jalan umum itu ya memang jalan desa sih, tapi kan nggak sesepi itu, sama sekali nggak mapasin motor sama sekali, Bib. Nggak mapasin motor sama sekali. Ini kok udah Ayu diem, nggak ada orang sama sekali, rasanya jadi merinding. Padahal ya bukan penakut banget kalau si Budi ya. Nah, terus akhirnya sampai ke titik pertigaan tadi, ngomong katanya lurus. Nah, aturannya belok ya. Aturan kan belok kan. Pas lurus itu aneh, motor itu motor sekarang ya. Motor 3 tahun lalu maksudnya. Motor keluaran sekarang, kondisi mesin prima, udah dipanasin juga, bensin ada. Langsung kayak bensin habis gitu loh, Bib. Sebelum area pasar itu kayak bensin habis. Grek kayak gitu. Itu tetap nggak ada reaksi dari Ayu. Biasanya tuh rewel, bensin entek ya, kayak gitu kan. Itu nggak ada omongan sama sekali. Kok motor kayak gini ya. Terus apa bensinnya habis, tadi sore kan aku isi, kata si Budi kayak gitu dalam hatinya gitu kan. Terus digas lagi, bahkan diturunin gigi biar rada ngeden, rada digeber kayak gitu, makin hilang, akhirnya benar-benar mati, Bib. Macet gitu ya. Motor itu macet. Lah, motor macet berarti area sebelum pasar, kalau sekarang itu ada rumah yang tinggi, bagus, rumah tingkat, ada pagernya, ya kan di situ. Nah di area situ dia itu motor mandek, yang bikin kesel. Aku semakin merinding, nggak jelas di situ, sepi banget. Itu kan jalan rada ngelingker begitu ya, Bi. Terus banyak mulai dari kejauhan itu nampak los-los pasar, los-los itu lincakan, yang buat dagang itu, Bi. Karena pasarnya itu berjajar di kedua sisi jalan begitu. Malam itu sepi banget. Nah, aku lagi kesel-kesel, terus ada perasaan merinding. Ini yang diboncengin Gara katanya. Kenapa tuh? Gara itu ngeselin. Jadi dia tuh ngomong, Mas balik aja yuk, kayak gitu, nggak ngomongin masalah motor. Akhirnya aku rada panik ya, marah gitu, agak setengah marah. Aku ngomong sama si Ayu, kamu itu denger apa nggak ngeliat sih, motor aja kayak gini mandek, bensinin deh kan, ngomongnya santai banget. Mungkin bensinnya kali, bensin apaan tadi baru diisi, ya ambo ya, bukan urusan aku ya, digituin.
bukan urusan gimana orang nganterin dia kan ya. Orang mah ikutan prihatin atau apanya sih Mas kayak gitu, malah ngeselin. Itu kayak bukan Ayu banget ngomong kayak gitu, Bib. Akhirnya apa? Si Budi berusaha ngelihat kondisi mesin motor dibuka, businya ya kering, businya nggak kelomong, nggak basah. Orang namanya motor bener kan ya. Bensin, awas yuk, mau buka jok, krek dibuka, bensin juga banyak, Bib. Jadi normal, semuanya normal. Tapi motor kenapa mati ya? Dia mulai lingak-linguk, lihat kiri kanan, gak ada orang lewat juga. Kok ini hari sepi banget, habis hujan kayak gitu, Bib. Akhirnya dia itu mulai ditutup lagi bensinnya kan, jok ditutup lagi, dinyalain tetap nggak bisa, cuma starter kayak gitu doang bunyinya. Itu Ayunya nyebelin. Emang sih Mas, motor kayak gitu. Itu bisa-bisa nyebelin banget gitu loh. Oke, emotin dulu. Oke, lanjut. Itu akhirnya motor gimana? Si Budi itu bukan ahlinya motor, tapi bukan juga ini ya, nggak paham-paham banget. Tapi kalau urusan jeroan mesin dia nggak paham. Harus sama ahlinya. Di jam segini mungkin nggak terlalu malam, aku bisa nanya warga kalau di depan ada warga. Ini yang bisa megang motor hidup siapa gitu kan. Akhirnya mau nggak mau motor itu dituntun. Itu si Ayu itu grundel sepanjang ini, Bib. Sepanjang dituntun itu baru ya berapa langkah, mungkin 10 meter ke depan itu udah ketemu pasar. Karena Ayu itu nyalain Budi terus, ngeselin itu. Nanti Likiwan udah nungguin apa segala macam kayak gitulah. Nah ini Budinya jadi orang ditulungin, mau dianterin malah ngeselin. Aku yang dipaido kayak gitu. Yuk kalau kamu nggak mau ikut, kalau kamu rewel mulu, aku tinggal di sini nih. Tinggal sendiri sana, motornya aja jalan, tinggal pakai apa kayak gitu. Iya juga kata Budi. Akhirnya mandek lagi di situ pas di tengah-tengah areal pasar. Oh, berhenti di situ. Iya, jadi jalanan agak ngelingkar. Pasar itu nggak terlalu panjang kan, Bib, di situ. Kiri kanan kan semua ada orang dagang. Kalau pagi gitu, pasarnya juga nggak lama. Mandek di tengah-tengah situ, Ayu tiba-tiba dia itu ngeliatin ke arah kali. Di belakang pasar itu kan ada sungai gede. Tiba-tiba ngeliat ke arah sana tapi nggak ngomong sama sekali. Dan untuk kedua kalinya Budi berusaha meriksa si motor lagi loh. Mau coba buat starter lagi, tetap nggak hidup. Tapi lampu sempat blub. Karena kayak mau nyala berhenti lagi, mau nyala mati lagi gitu. Tapi Budi tempat capek dan dia bilang kalau misalnya tadi patokannya dekat masjid, masjid itu nggak jauh dari rumahnya Likiwan. Pasti nggak jauh, mendingan ke rumah Likiwan aja sekalian. Dia kan warga situ tahu gitu ya, orang yang paham tentang motor. Akhirnya dia mau nuntun motor, tapi ayo, yuk. Hah, gimana ngomongnya, Bib? Ayo gitu. Ayo. Ke tempatnya itu aja, Iwan aja, udah dekat kayak gitu. Itu diem mencenger aja, dia itu mencenger itu kepindengengan. Ngeliatin gitu, diem kayak matung begitu. Bahkan si handphone aja dia dipegang kayak ngiwil-ngiwil begitu loh, nggak bener-bener dipegang bener-bener. Bocah kenapa? Akhirnya ngikutin pandangannya Ayu ke arah wetan, Bib. Ke arah kali ya. Ke arah kanan, ke arah kali. Ya, itu kan masih ada los-los pasar. Sama sekali nggak ada lampu di situ. Jadi ada tudung dari atasannya itu kalau nggak seng ya asbes agak rendah. Itu bocah ngeliatin apa sih? Jadi tahu-tahu Budi itu coba ngelihat ke arah nengok ke sana, di situ merinding, makin merinding tuh ada angin yang bener-bener dingin banget. Padahal aku udah ini pakai jumper kan, pakai jumper, aku juga ngerokok karena tadi sambil di ngotak-ngatik motor aku ngerokok juga. Tapi bawaannya dingin ya? Iya bawaannya dingin banget. Akhirnya dia ngelihat itu, loh itu di atas ini apaan? Di atas los-los pasar itu. Jadi banyak apa sih meja-meja yang buat jualan itu kan dari bambu kebanyakan yang ditata begitu ya, dari bambu-bambu tapi saling nempel-nempel begini. Nanti ada saka-sakanya, tiang-tiangnya tiang bambu juga banyak. Di atasnya itu ada yang dipikir tadi katanya si Budi itu kayak plastik. Pertamanya dikira plastik kayak plastik yang buat jemur sesuatu lah, kalau enggak ya plastik yang panjang putih itu loh, plastik yang panjang putih tapi gede, gulungannya gede. Ngertinya plastik. Loh kok agak mengkilap-mengkilap.
plastik kalau agak mengkilap-mengkilap, Bib. Iya. Nah, pas ditamat-tamatin, diseriusin, dilihatin gitu, plastik apa bukan? Makin merinding. Ternyata yang kelip-kelip itu sisik, Bib. Sisik, paham ya? Iya, Ini. iya. Apa sih sisik yang bahasa Indonesia apa, Bib? Iya, itulah. Apa Sisik dengan bukan kan? Nah, Kayak sisik ular gitu, sisik ikan itu kan. iya kayak sisik ikan itu semacam. Loh, ini kok apa gede begitu? Ternyata pas dipentelengin sama si Budi ya. Ternyata yang dilihat itu putih-putih, emang tadinya nggak nampak jelas, Mas. Bahkan itu sosok apa gulung, kita kira gulungan plastik, ternyata itu emang nggak terlalu gede banget sih, ya semacam sekelapa, pohon kelapa tapi rada gedean dikit gitu. Iya. Ternyata itu agak berkilau, lama-lama berkilau, itu sisiknya itu gitu. Itu apa ternyata? Ternyata sosok ular. Itu Tapi sosok segede ular itu di atas ini los-losnya. Iya. Los-losnya itu orang jualan. Jadi memanjang, nyebrang berapa inilah. Iya. Kalau panjangnya mungkin kalau dibilang puluhan meter aku nggak tahu. Kamu tanya sama Niki sih. Iya. Kalau puluhan meter aku nggak tahu, tapi bisa jadi kalau diulur kayak gitu. Posisinya jadi nggak lurus begini, agak ngelok begitu loh, nyampir gitu, Bib. Itu dia itu ternyata sosok ular, tapi aku nggak bisa ngomong, aku nggak ngurusin Ayu, nggak ngurusin motor juga. Perasaan jadi kayak pengen kencing di situ katanya. Saking ketakutan, aku ngomong takut juga nggak tahu. Di situ kan kalau malam gelap banget ya. Gelap banget. Di sononya di balik tadi ya los warung itu langsung ngomplong itu kali. Iya, sungai gede itu, Sungai Kemiri ya, Bib. Langsung dia ngeliat ke situ. Aku bengong, ini ular apa bukan, masa Allah tuh. Tapi nggak ngomong, nggak sama sekali, nggak gerak. Rokok aja bener-bener pegang doang. Tahu-taunya tak turutin, makin jelas. Ternyata itu sosok ular gede banget, Bib, katanya. Sosok bener-bener ular gede banget, dan kepalanya dia gambarin mungkin kayak di film-film itu loh. Iya. Dibilang seperti naga atau apa kayak gitu. Bener-bener gede banget. Terus nggak tahu karena aku dapat keberanian dari siapa, dari mana. Padahal aku lagi takut begitu. Mendadak aku berani nanya, Bib. Jadi kayak orang kepergok mau ngapain gitu loh. Iya. Si kepala itu jauh, tapi seolah-olah deket sama dia. Jadi di seberang mungkin berapa meter itu dari motornya mereka berdiri ya, ada motor, ada mereka kan di sampingnya motor berdiri paling berapa meter, tapi perasaan si kepala itu kan paling ujung, tapi perasaan paling deket sama dia. Ketika dia berani negor gitu, negor, nggak tahu saya berani dari mana, tapi aku negor sosok tersebut. Kamu lagi ngapain? Digituin, tapi bahasa Jawa ya. Kamu lagi ngapain kok di situ? Dia itu sosok itu nggak jawab sama sekali, yang namanya ular. Tapi aku bisa ngelihat rautnya, dirasa dia itu benar-benar kepayahan. Sosok itu marah luar biasa, sangat marah begitu ya, sangat marah, benar-benar marah. Itu kelihatan marahnya dari mana, Mas Budi? Likiwanaku. Budi nggak ngomong dari mananya, tapi dia seolah-olah dirasanya ngerti kalau ular itu lagi marah banget. Marah tapi nggak berdaya gitu loh, Bib. Iya. Marah tapi lemas nggak berdaya. Akhirnya itu muncul lagi pertanyaan. Jadi mungkin kalau bahasa batin nggak ada ucapan keluar begini ya, tapi pertanyaan lewat sini gitu. Emang kamu kenapa? Aku marah, aku nggak pernah dikasih makan kayak gitu, Bib. Aku nggak pernah dikasih makan. Loh, yang punya kamu siapa? Ya ada orang sini yang punya aku nggak diurusin, lama nggak dikasih makan kayak gitu. Jadinya aku keluar, nggak betah di rumah, tapi lemas kayak gini. Maksudnya ada bahasa-bahasa seperti itulah, tapi nggak kayak ucapannya manusia mungkin ya. Itu marah banget, dia marah banget tapi lemas. Terus akhirnya apa? Si Budi itu takut, tapi dia ngerti ini ular itu nggak mau nyerang, nggak mau ngapa-ngapain mereka kayak gitu. Tapi motor kok, tapi jangan kayak gitu. Kalau kamu marah aja sama yang punya kamu, yang melihara kamu. Dia ada keberanian kayak gitu, Bib. Aku mau lewat, cuma lewat. Aku memang bukan orang sini, ada perlu sama orang sini. Jenengan pasti ngerti juga. Kalau ngomongnya jenengan gitu loh, bahasa itunya. Tolong jangan ganggu kami. Itu seolah-olah dia mengiyakan, Bib. Jadi kayak paparan energinya, nggak tahu sih motor jadi bisa kayak gitu. Akhirnya pas habis ngomong kayak gitu, dia itu kayak turun begini loh, turun
dari kepalanya dulu tentu ya, Bib. Di sela-sela ini ada ruang kosong. Lincak-lincakan itu ya, yang buat dagang itu turun ke bawah, tapi nggak tahu larinya kemana. Pokoknya di gelap itu hilang. Iya. Sampai ujungnya itu nggak kelihatan sama sekali. Baru Ayu kayak kaget kayak gitu, Bib. Kita itu di mana, Mas? Gitu. Ini orang gimana? Kita di mana? Yuk, ular gede men, yuk, ada ular gede banget. Ngomong itu baru bahasa langsung ngomong gitu. Yuk cepetan, bonceng, ayo naik. Kita di mana sih? Katanya kamu mau ke Mas Iwan mau benerin HP. Kan aku udah ada handphone katanya gitu. Ini nyuruh beli handphone kalau ada, mau benerin handphone malah nyangkal, Bib. Kamu kan udah ada handphone. Ini orang gimana? Wis pokoknya udah nyampe sini. Ya kamu kan kemarin di tempatnya Mas Iwan kan? Iya ini aku tahu pasar ini. Aku kemarin juga lewat sini. Ayo ke sana. Kayak orang nggak ngajakin, Bib. Akhirnya dia itu sempat nengok-nengok si Budi sebelum motor itu di starter. Dia aja udah nahan pipis banget, sangat ketakutan. Biasa pada saat itu hilang, takutnya mulai ada lagi, Bib. Takut ini jangan-jangan ada susulan ular yang lain atau makhluk yang lain. Kok kampung begini banget perasaannya Budi kan? Mana sepi orang. Di starter langsung hidup, Bib. Si motor itu di starter langsung hidup. Akhirnya dia itu ketemu orang setelah ngelewatin pasar. Kan ada jembatan. Ngalor lagi. Itu kelebihan. Kebeladasan gitu bahasanya. Oh, rumahnya ini. Tadi sampean balik lagi. Mau nggak mau balik lagi. Emang kenapa? Orang-orang nggak mau, aku nggak mau balik lagi. Ya udah lewat gang sini aja. Nanti tapi tembus dari belakang. Akhirnya ketemu Mas Iwan dan diceritakan peristiwa itu, Bib. Nah, Budi ngomong, Mas Iwan, di sini ada yang pegang pusaka atau apa yang naga-naga kayak gitu. Cerita juga Mas Iwan. Iya, makanya aku udah tahu kan dari Iwan kan, dari Iwan yang cerita kan, dari Iwan yang cerita. Ya katanya sih ada. Apa itu rumah yang bagus? Bukan, kayaknya bukan. Karena sosok itu biasanya sekarang, kalau dulu kan buat perang, mudah-mudahan seperti itu. Kalau sekarang lebih difungsikan katanya buat kekayaan atau apa gitu kan, Bib. Akhirnya lah kemarin itu Iwan itu cerita begitu tapi nggak ngerti kan. Akhirnya nanya, emang ada yang seperti itu? Yung, ada. Memang iya, itu sosok naga bisa disebut. Kalau ini tak sebutin ya, naga runting lah seperti itu. Tapi kan itu jenisnya banyak. Nah, bukan yang kelas 1, 2 keluarga lah ya, tapi itu ada sosok itu. Dan dulu pernah aku ketemu sama yang megang. Ya teman kan ada orang bisa iseng-iseng kayak gitu mau dipinjem. Seorang tua perempuan. Nyili pengen weruh kayak gitu. Katanya situ punya itu, pengen ngelihat. Tetap nggak mau, Bib. Tetap nggak kekeh sama sekali. Aku nggak punya. Kalau yang ini nanti bisa bahaya, salah megang orang, nggak mau diliatin, Bib. Jadi kekeh. Kalau diterima pertama tuh terima, tapi dia tetap nggak mau ngeluarin barang itu sama sekali. Ya itu ya paham lah tetangga tapi rada jauh lah. Tapi bukan yang dikira-kira sama Mas Budi. Mas saya kenal banget sama dia. Ya nggak kenal banget tapi paham. Ya kan orang tua, Bib. Orang-orangnya juga udah meninggal sekarang. Nah itu. Si Budi menceritakan tadi, tapi kan yang janggal kenapa si Ayu pelanggannya kayak gitu. Ternyata pas diselidiki gitu kan, Ayu cerita lagi di rumah orang tuanya. Kalau katanya dulu keluarganya juga pernah punya yang semacam itu, pusaka-pusaka semacam itu. Jadi kayak nyambung gitu loh. Seolah-olah kayak ngirim message sesuatu, nggak paham lah itu penjelasannya. Tapi yang digambarkan sosok itu, yakin kata Budi, ular kecil aja aku takut, apalagi segede itu. Cuman yang aneh yang aku rasain, dia itu kayak ngomong gitu loh, kayak ngomong. Tapi aku takut lagi sih. Pulangnya lewat mana, Wan Budi? Ya nggak lewat situ, lewatnya sono, butterfly, sono muter katanya. Utara sana ya. Orang kidul sih. Kalau misalnya Bro Labib lewat itu pas pasar sebelah wetan itu deket kali. Tempat orang dagang itu di atasnya katanya yang meninggal. Konon itu ya masih ada dan banyak di daerah manapun ada yang megang supaya kayak gitu. Yang jelas itu bukan barang dohir lah. Ya, gitu itu. Kalau misalnya memang itu serem ya serem menurut Budi. Kalau ya cerita aja sih, Bib, aku Bib ngisain apa yang dikisain Lekiwan gitu kemarin. Itu aja, Bib. Jadi merinding nih kalau ke situ nih. Nggak
Tapi Kan sering ke situ juga gue lihat situ, Yung. iya nggak apa-apa. Ya kalau main ke tempat Ya kalau lagi pas ada ya, teman-teman itu kan lihatnya situ-situ juga. kalau disapa. Mau lewat mana lagi? Ini udah nih. Gitu, iya. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Meskipun aja jadi agak sedikit takut nih kalau lihat situ. Jadi tahu nih. Oke, makasih buat kawan-kawan semua yang sudah mampir di channel Ngobor. Kita langsung tutup aja. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Tetap masih bersama Mas Ayung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.